Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gege Romi Fausan. Nomor induk mahasiswa saya 0501830444. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Surakarta. Di sini saya akan melaksanakan praktikum tugas 2 jaringan komputer, di mana kita diminta untuk menjelaskan ulang apa yang di dalam panduan. Baik, di sini saya sudah mengcopy apa saja yang perlu nanti dijelaskan. Langsung saja kita buka command prompt-nya dengan cara kita klik Windows R, kita ketikkan cmd. Nah, termasuk kita perbesar. Untuk yang pertama yaitu cd atau change directory. Nah, perintah change directory ini digunakan untuk berpindah dari satu folder ke folder lain di dalam command prompt. Misalnya kita ingin masuk ke folder download, maka cukup ketik cd download. Ini setelah cek hasilnya. Nah, ini sudah masuk ke folder downloads. Kemudian cls. Nah, cls ini digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang muncul di layar cmd. Jadi kalau layar kita sudah penuh sama hasil perintah sebelumnya dan kita mau mulai dari tampilan kosong, cukup kita ketik cls, tekan enter, kita lihat hasilnya. Nah, langsung kosong. Kemudian cls garis miring tanda tanya. Nah, setiap perintah di cmd bisa ditambahkan garis miring tanda tanya di belakang perintah tadi ya. Ini untuk membuat menampilkan bantuan. Nah, cls garis miring tanda tanya ini akan menampilkan informasi cara penggunaan perintah tersebut. Kita lihat hasilnya. Nah, cls dijelaskan di sini adalah clear the screen. Lanjut, dir garis miring tanda tanya. Nah, di sini dir garis miring tanda tanya ini ya sama seperti sebelumnya. Ini digunakan untuk melihat bantuan atau opsi tambahan dari perintah dir. Kita lihat hasilnya seperti ini. Kemudian IP configuration. Nah, IP config ini adalah perintah menampilkan konfigurasi IP address komputer kita. Nah, kita bisa tahu alamat IP, subnet mask, dan gateway default. Nah, ini penting untuk memastikan komputer kita terkoneksi ke jaringan dengan benar. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah IP config release. IP config all. Nah, IP config all ini adalah versi lengkapnya dari IP config. Ini menampilkan informasi tambahan seperti DHCP server, DNS server, MAC address, status koneksi, dan sebagainya. Kita lihat. Nah, ini lebih lengkap. Kemudian IP config. Nah, kalau IP config tanda tanya ini adalah perintah untuk melihat semua opsi atau switch yang digunakan bersama IP config. Jadi kalau bingung atau lupa fungsinya, bisa langsung lihat daftar lengkapnya. Hasilnya seperti ini. Kemudian
IP config. Nah, IP config release ini adalah berfungsi untuk melepaskan IP address yang sedang digunakan. Biasanya digunakan untuk komputer mendapat IP dari DHCP dan kita ingin mengganti atau mereset IP tersebut. Hasilnya seperti itu. Kemudian IP config renew. Nah, setelah rilis kita bisa pakai renew untuk meminta IP baru dari DHCP server. Nah, ini biasa membantu memperbaiki masalah IP konflik atau koneksi jaringan yang error. Nah, hasilnya seperti itu. Kemudian IP config display DNS. Nah, untuk IP config display DNS ini Anda menampilkan daftar CC DNS yang disimpan oleh sistem. Nah, CC ini menyimpan data domain yang pernah kita akses agar saat dibuka lagi bisa lebih cepat. Nah, seperti itu hasilnya. Kemudian selanjutnya yaitu IP config flush DNS. Nah, IP config flush DNS ini kalau cache DNS kita rusak atau out of date, nah bisa menyebabkan website nggak bisa dibuka. Nah, perintah ini membersihkan cache DNS supaya komputer pakai DNS yang baru saat akses situs. Nah, seperti itu hasilnya. Kemudian adalah IP config register DNS. Nah, ini memaksa komputer untuk mendaftarkan ulang dirinya ke DNS server. Nah, ini berguna kalau komputer kita nggak muncul atau tidak bisa diakses di jaringan lokal. Kemudian ping. Nah, ping ini dipakai untuk mengetes apakah komputer kita bisa terhubung ke alamat lain, bisa IP atau nama domain, misalnya ping google.com. Nah, kalau berhasil akan muncul respon time, kalau gagal berarti ada masalah koneksi. Nah, seperti itu hasilnya. Kemudian netstat. Nah, netstat ini menampilkan semua koneksi jaringan yang sedang aktif di komputer kita, termasuk port yang terbuka dan IP yang terhubung.
Bisa juga untuk mengecek koneksi yang asing atau mencurigakan. Nah, seperti itu hasilnya ya. Kemudian threshold. Nah, threshold ini singkatan dari trace route. Nah, perintah ini menunjukkan jalur hop yang dilewati oleh paket data dari komputer kita sampai ke tujuan. Nah, ini misalnya dari laptop kita ke server Google. Nah, cocok banget buat nyari tahu di mana letak masalah jaringan. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian path ping. Nah, path ping ini gabungan antara ping dan tracer, tapi dengan hasil yang lebih detail. Bisa ngasih tahu berapa persen data yang hilang di tiap hop. Nah, ini cocok buat analisa jaringan yang lambat atau sering putus. Nah, seperti itu hasilnya. Kemudian NS lookup. Nah, NS lookup ini digunakan untuk mengecek DNS dari suatu domain. Misalnya kita ingin tahu IP dari google.com. Nah, tinggal ketik NS lookup google.com. Bisa sebaliknya dari IP ke nama domain. Kita coba. Nah, seperti itu. Kemudian NetSH. Nah, NetSH ini adalah perintah yang sangat powerful ya untuk atur konfigurasi jaringan lewat CMD. Nah, kita bisa atur IP address, menghapus atau melihat WiFi yang tersimpan sampai konfigurasi firewall. Kita coba. Nah, seperti ini. Saya memerintahkan adalah NetSH WLAN show profile. Jadi menampilkan jaringan yang pernah terhubung. Kemudian route. Nah, untuk route ini adalah perintah menampilkan dan bisa mengatur tabel routing komputer. Routing ini adalah jalur data masuk dan keluar dari komputer kita. Biasanya digunakan oleh admin jaringan atau untuk konfigurasi jaringan yang kompleks. Nah, seperti itu hasilnya. Kemudian yang terakhir adalah net. Nah, net ini sendiri adalah perintah yang berguna untuk mengelola jaringan. Nah, contohnya net user. Nah, net user ini buat lihat user yang ada di komputer, atau bisa net view. Nah, net view ini buat lihat komputer lain di jaringan lokal. Bisa juga buat sharing folder atau mematikan layanan tertentu. Kita coba net user. Nah, seperti itu hasilnya. Sudah selesai semua untuk materi yang perlu dijelaskan. Cukup dari saya. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang dimengerti, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.